Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan seperti biasa, Sabtu dan Minggu, ini hari Minggu, kita membuka kartu pertama dari Rumi Oracle dan kita sudah mendapatkan the all encompassing hand. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini adalah ada dua penggambaran perempuan yang di bawah tampak lebih jelas, yang di atas itu seperti hanya cahaya. Di sini perempuan yang jelas itu seperti sedih, seperti tertelungkup, kayak terjatuh dan kayak tidak punya tenaga untuk berdiri, dan dalam kondisi bersedih, tampak bersedih ini ada seperti penggambaran cahaya dalam bentuk perempuan yang dia tangannya memeluk secara keseluruhan, memeluk dia, dan kemudian cahayanya itu memberi cahaya di kepalanya dia. Jadi ini kayak situasi di mana ada being yang lebih tinggi, ada cahaya yang seperti merangkul kita, memeluk dari belakang, memberi kekuatan batin kepada kita. Penggambarannya seperti itu. Kalau kita baca puisinya, dan ini puisinya cukup panjang, saya baca terlebih dahulu. Ini sebenarnya menjelaskan tentang cahaya itu sendiri. Cahaya itu sebenarnya adalah refleksi dari kita. Cahaya itu ya kita. Dan cahaya itu adalah seperti membimbing kita untuk melakukan semua yang terindah buat kita. Siapa sih saya? Si cahaya itu bertanya, ya kita juga. Dia adalah kita yang sedang membimbing kita. A mirror on your hand. Apapun yang kau lakukan, saya tuh ikut berada di dalamnya situ. Dan saya selalu adalah refleksi atau bayangan yang tidak bisa tidak, saya selalu ada dan selalu mengikutimu kemanapun dirimu pergi. Cahayanya mengatakan seperti itu. Setiap tarikan nafas saya merasakan. Semua detak jantungmu saya juga rasakan. Semua kebahagiaanmu saya itu ikut bahagia, bahkan lebih bahagia, karena melihatmu bahagia adalah kebahagiaan utama saya. Kesedihanmu itu adalah penderitaanku juga. Dan kalau kamu merasa bitter itu melihat hidup dengan pesimis, semua serba buruk, saya juga sama, jadi bitter juga, kayak melihat hidup gak ada indahnya. Kalau kamu mengambil hidup sebagai sesuatu yang indah, grace, ya, sesuatu yang gemulai, sangat indah, saya juga begitu. Kebahagiaan saya, kata si cahaya, adalah ketika saya ikut merasakan your beauty sama your sweetness di dalam cinta yang ada di bibirmu. Bibir itu apa yang kau ucapkan, apa yang kau rasakan. Dan kalau misalnya pada satu saat dirimu memilih mawar tanpa memastikan cahaya itu ada, ketika kamu memilih mawar kan indah, makanya kita ambil. Tapi kita tidak lagi memikirkan itu cahaya atau bukan. Maka cahaya itu kemudian berubah menjadi durinya mawar tersebut di tangannya dia, karena dia kehilanganmu, karena kamu memilih sesuatu yang dia tidak diajak, padahal dia itu adalah kompas di hatimu. Tapi kalau saya menjadi thorn, jadi durinya, artinya memastikan bahwa kamu memilih semua yang benar, maka benar tuh artinya semua yang terbaik untuk dirimu dalam arti kata spiritual, ya, bukan material. Material termasuk selama tidak bertentangan dengan spiritualitas, maka saya menjadi bunga mawar tersebut. Jadi intinya sebenarnya itu adalah tentang hati nurani yang setiap orang membawanya sejak kecil. Iya, dia seperti membimbing kita,
bintang itu kan di langit, apa yang kita inginkan, apa yang kita bisa pahami tentang hidup, dan kita terus tumbuh dan berkembang jadi matang, gambar lili, dan kita stay there. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya ini energinya Saturnus, pengaturnya Capricorn juga. Ketika pelajaran hidup yang sukar itu selalu membawa kita pada tingkat yang tinggi, dan impossible ketika kita sudah sampai di tingkat tersebut kita jatuh atau turun ke tingkat yang lebih bawah. It's just not possible. Itu tanggung jawabnya Saturnus untuk memastikan bahwa pelajaran yang kita peroleh itu sifatnya permanen. Pelajaran dari Saturnus itu sama sekali bukan pelajaran yang mudah. Kalau perlu pakai cambuk, pakai cambuk. Kalau perlu diingatkan balik ke jalan yang benar, diingatkan jalan yang benar. Kalau perlu melukai sesuatu hanya untuk memastikan kamu kembali ke tempat yang terbaik buat dirimu secara spiritual, itu akan dilakukan. Memang itu tugasnya Saturnus. Tugasnya Capricorn. Bukan Capricorn sebagai individu ya, tetapi sebagai energi. Kamu harus mencapai tingkat tertinggi, apapun itu harus kamu capai, karena memang itu tujuan hidupmu. Kalau kamu nggak sampai tingkat tertinggi, ya kamu harus ngulang lagi. Sampai bisa. Itu sekejam itu, tetapi begitu kita sampai di atas, kita akan bersyukur bahwa kita mendapat pembimbingan yang begitu keras kepada kita, sehingga kita bisa sampai di sini. Ketika kita bisa melihat ke bawah, ada orang lain yang belum sampai di situ, dan kita kasihan, mereka belum pernah sampai di tempat kita. Kita merasa beruntung karena kita berada di tempat yang tinggi ini. Something like that. Itu energinya Capricorn, dan ini juga kelihatan dari 3 kartu yang jumping, ya. You did it. Kamu berhasil sampai puncak tersebut. Dan ini gambarnya Capricorn kan, penggambaran Capricorn seperti ini dengan tanduknya sih is very much Capricorn. Berada di puncak. Dan begitu kita berada di puncak, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Karena New Day atau matahari terbit itu adalah saat kita berada di puncak tertinggi dari sinar matahari. Dan ketika kita berada di tempat itu, kita pantas mendapatkan pujian. Tapi seringkali kita tidak menerima karena kita tidak yakin kita sudah berada di puncak, bahwa kita sudah beda dengan yang lalu, dan terima itu sebagai satu komplimen, sebagai satu pujian. Ya, jadi bulan yang ada di Capricorn itu kan Saturnus yang berkuasa di Capricorn, itu memang kayaknya energinya sangat dominan hari ini kita cerap. Dan dia ini jam 12 di 21 derajat, jadi agak sore dia ketemu dengan Pluto yang station, dan ini energi yang sangat intens ya. Di siang hari bulan itu trine dengan Venus dan Lilith. Venus, Lilith energi feminin. Venus itu adalah feminin tentang keindahan, keberhargaan, kebanggaan diri. Lilith itu adalah feminin yang agresif. Jadi memang keduanya tengah bersatu pada saat ini. Jadi kayak ada inner conflict, dan bulan juga feminin. Tapi yang menang adalah mereka yang mampu memegang teguh prinsip-prinsip yang lebih tinggi daripada itu. Agak sore bulan akan ketemu dengan Pluto, perasaan yang intens, dan dia trine dengan Merkurius. Jadi kayak inteligensi kita kayak dipancing lagi. Jadi memang hari ini adalah ketika kita sepenuh hati mampu mengendalikan diri semua dengan nalar kita. Saturnus yang square dengan matahari, dan ini juga kalau kita lihat 2 tanggal 1 tanggal 30. Oke. Jadi tanggal 1 kemarin yang kita lagi main detektif itu adalah saat matahari melewati Uranus, tanggal 2
matahari udah lebih berjarak dengan Uranus tapi masih conjunction. Jadi pada hari ini kita merasa mampu menggunakan nalar kita untuk mengambil keputusan. Dan di sini kita mampu juga melihat hitam putih dari semua fenomena, dari semua kejadian, karena matahari itu square dengan Saturnus, sehingga dia mampu memperlihatkan bahwa ini benar, ini salah. Dan benar salah ini seperti, karena kita juga pakai logika ya, logika kemudian dihadapkan benar salah, itu kan timbangan, benar salah itu selalu timbangan, sehingga itu sangat memprovokasi cara berpikir kita untuk ya kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang paling tinggi. Itu rasanya yang saya bisa baca dari chart hari ini. Wow. Iya, tapi memang karena tadi ya, selalu ada hitam putih, maka memang hari ini dipenuhi dengan argumen. Karena kayak ngomong yang benar yang mana? Mungkin semua orang punya kebenaran yang relatif. Dan ada orang yang kemudian mudah dipengaruhi, ada orang yang sangat dominan, dan kita nggak bisa menahan itu karena ini adalah situasi sosial. Kalau saya lihat ini adalah kita tidak terlibat dalam argumen yang tidak ada ujungnya. Apalagi kalau masing-masing merasa punya panutan yang paling benar, tapi tidak kompatibel. Kita tinggalkan. Ya, kita berhenti untuk berada di dalam situasi yang penuh pertentangan tersebut. Jadi pertentangan itu adalah nature-nya hari ini, tetapi justru dengan pemahaman kita dan kita berada lebih tinggi dari yang lain, ya, dan kita dibimbing untuk menjadi lebih tinggi yang lain, kita melihat dengan cara yang baru, tidak sama dengan dua pihak yang sedang berargumen tersebut. Kita mengambil posisi lebih tinggi daripada itu. Dan kita hanya mengambil semua yang sifatnya baik aja, karena kita lihat ini accept komplimennya digambarkan dengan ini Putri Duyung itu kan dari zodiak air ya, Scorpio, Pisces, dan apa satu lagi, Cancer. Ya, ini Cancer juga ada gambarnya Cancer di situ. Lindungi diri dari situasi yang tajam, which is mungkin kalau kita lebih pinter daripada orang yang berkelahi adalah kita tidak ikut berkelahi, karena berkelahinya itu tidak sampai pada mana-mana. Kira-kira seperti itu sih. Lebih baik hentikan saja, tinggalkan. Karena nggak ada gunanya argumen untuk sesuatu yang masing-masing punya pegangan yang sama kuatnya buat masing-masing, tapi nggak kompatibel. Ya nggak bisa kan, apple sama orange dipaksain nyatu nggak pernah bisa, karena memang bukan buah yang sama. When you are in present moment, you will know all your power exists in that present moment. Jadi ambil momen ketika situasi memanas untuk, menurut saya, tidak jumping ke dalam. Kalau memang itu komunikasi yang tidak fruitful ya, tidak produktif, tidak ada ujungnya, leave it. Sebelum ikut babak belur ya, hentikan dari awal atau tidak perlu terlibat sama sekali. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.